tiba ang... Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. I found a body, talking about killing if she bought up in it, she stay for a night, going ain't no reality. She got her apartment, just fucking little bitches with devils, she scamming and nigga with. Sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu.
Baik, kita masuk dalam materi pertama, yaitu jalan cepat. Di mana jalan cepat adalah gerakan maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Jalan cepat atau biasa disebut dengan race walking merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Meskipun hampir sama dengan cabang olahraga lari, tetapi kedua olahraga ini memiliki banyak perbedaan. Kita masuk pada teknik start, di mana yang pertama itu berdiri tegak di belakang garis start. Yang kedua, pada saat aba-aba bersedia, lutut sedikit ditekukkan. Yang ketiga, siku boleh ditekuk atau dilemaskan. Yang terakhir itu pandangan lurus ke depan dan rileks. Baik, di atas adalah contoh jalan cepat yang saya peragakan. Next, kita masuk pada materi kedua, yaitu percepatan dan kecepatan. Di mana dalam cabang olahraga, percepatan dan kecepatan adalah dua elemen penting yang sering digunakan untuk mengukur kinerja fisik seorang atlet. Keduanya memiliki peran signifikan bergantung pada jenis olahraga yang dilakukan. Masuk dalam poin pertama, yaitu kecepatan atau biasa disebut dengan speed. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dari satu titik ke titik lain dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam olahraga, kecepatan sering dikaitkan dengan performa yang memerlukan gerakan cepat, baik secara keseluruhan maupun sebagian tubuh. Yang kedua itu percepatan, di mana percepatan adalah kemampuan seseorang untuk meningkatkan kecepatan dari kondisi diam ataupun kecepatan rendah ke kecepatan tinggi dalam waktu singkat. Dalam olahraga, percepatan sangat penting ketika seorang atlet harus memulai gerakan cepat, misalnya saat start pendek, atau perubahan arah. Di sini saya mempraktikkan percepatan dan kecepatan. Lanjut pada materi ketiga, yaitu jenis-jenis start. Masuk pada jenis start yang pertama, yaitu start berdiri, di mana start berdiri adalah teknik awalan yang digunakan dalam lari jarak menengah dan jarak jauh. Berbeda dengan start jongkok yang digunakan pada lari jarak pendek. Start berdiri memberikan posisi tubuh yang lebih santai karena tidak memerlukan aksel. Adapun keunggulan dari start berdiri, yang pertama itu lebih mudah dilakukan, terutama bagi yang pemula. Yang kedua, cocok untuk jarak menengah dan jarak jauh, seperti maraton. Yang ketiga, tidak membutuhkan banyak tenaga untuk posisi awal, sehingga lebih hemat energi. Masuk pada jenis start yang kedua, yaitu start jongkok, di mana start jongkok adalah teknik awalan yang digunakan dalam lari jarak pendek atau sprint. Teknik ini memungkinkan pelari mendapatkan dorongan, exploit, dan akselerasi maksimal pada awal lomba. Kelebihan dari start jongkok yang pertama itu membantu dorongan awal yang kuat untuk akselerasi. Yang kedua, memanfaatkan daya ledak otot kaki secara maksimal. Yang ketiga, memungkinkan pelari mencapai kecepatan puncak lebih cepat dalam jarak pendek. Oke, next kita lanjut pada jenis start yang terakhir, yaitu start melayang, di mana start melayang adalah teknik start yang digunakan dalam lari estafet pada pelari yang akan menerima tongkat di dalam lintasan. Start ini disebut melayang karena pelari memulai dari posisi berdiri sambil bersiap bergerak atau melayang saat menerima tongkat estafet.
kelebihan star melayang, yang pertama itu satu, momentum awal yang lebih baik. Yang kedua, akselerasi yang lebih cepat. Yang ketiga, efisien energi. Yang keempat, transisi lebih lancar. Dan yang terakhir itu mengurangi keterbatasan teknik star. Namun, perlu dicatat bahwa star melayang tidak diizinkan dalam semua jenis perlombaan lari, terutama di nomor lari individu jarak pendek seperti 100 meter, di mana star jongkok merupakan aturan yang wajib. Di sini saya mempraktekkan jenis star jongkok. Next, pada materi yang keempat yaitu lari sprint. Lari sprint adalah salah satu cabang atletik yang bertujuan mencapai garis finish secepat mungkin dalam jarak tertentu. Sprint melibatkan kecepatan, kekuatan, dan teknik yang optimal. Jarak sprint biasanya terdiri dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari sprint memiliki aturan yang dimana yang pertama itu setiap pelari harus tetap berada di lintasan masing-masing. Yang kedua, pelari tidak boleh start sebelum aba-aba diberikan. Pelanggaran bisa menyebabkan diskualifikasi. Yang ketiga, pemenang ditentukan oleh bagian tubuh pertama yang mencapai garis finish. Manfaat lari sprint yang pertama itu meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, melatih sistem kardiovaskular. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Yang terakhir, melatih daya ledak tubuh. Lari sprint membutuhkan latihan yang rutin, teknik yang baik, dan konsistensi untuk mencapai performa yang baik. Di sini saya memberikan contoh lari sprint di mana saya memulai dari star jongkok, aba-aba bersedia, dan lari. Materi kelima yaitu lari estafet. Lari estafet adalah salah satu nomor dalam cabang atletik di mana pelari berlari dalam tim dan setiap pelari membawa tongkat estafet yang diteruskan kepada rekan satu tim di zona pengganti. Lomba ini menekankan kerjasama tim, kecepatan, dan koordinasi. Lari estafet adalah perlombaan lari beregu yang terdiri dari 4 orang. Setiap anggota tim bertugas untuk berlari sejauh jarak tertentu sebelum memberikan tongkat pada pelari berikutnya. Jarak umum lari estafet adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Peraturan lari estafet yang pertama itu setiap tim terdiri dari 4 orang. Yang kedua, tongkat harus diteruskan di zona pengganti sejauh 20 meter. Yang ketiga, jika tongkat jatuh, pelari yang menjatuhkannya harus mengambil tongkat. Yang keempat, pergantian yang salah atau keluar lintasan akan menyebabkan diskualifikasi. Yang kelima, tongkat estafet harus tetap dipegang hingga pelari keempat melewati garis finish. Manfaat lari estafet yang pertama itu melatih kerjasama tim dan koordinasi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan dan kekuatan fisik. Yang ketiga, melatih fokus, ketepatan, dan ketangkasan. Yang terakhir, meningkatkan rasa tanggung jawab sesama tim.
Di sini adalah contoh perlombaan lari estafet, di mana pelari pertama itu menggunakan start jongkok, yang kedua, 3 dan 4 melakukan start melayang. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu lari maraton. Lari maraton adalah salah satu nomor dalam cabang atletik yang melibatkan lari jarak jauh 42,195 km. Lari ini membutuhkan daya tahan fisik, mental yang kuat, dan persiapan yang matang. Lari maraton adalah kompetisi lari jarak jauh yang berasal dari sejarah Yunani kuno. Nama maraton diambil dari peristiwa lari seorang prajurit yang bernama Pheidippides dari kota Marathon ke Athena untuk mengabarkan kemenangan perang yang berjarak sekitar 42 km. Jenis-jenis maraton yang pertama itu full marathon, yang kedua half marathon, yang ketiga ultra marathon, dan yang keempat fun run. Manfaat lari maraton yang pertama itu untuk kesehatan fisik, meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Yang kedua mental, melatih konsistensi, disiplin, dan ketahanan mental. Yang ketiga sosial, memperluas jaringan dengan bertemu pelari lain. Setelah melakukan aktivitas, ada baiknya kita melakukan pendinginan, di mana pendinginan setelah olahraga adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk membantu tubuh beradaptasi dari kondisi latihan intensif ke kondisi istirahat. Pendinginan dilakukan untuk mengembalikan denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh ke tingkat normal secara bertahap. Yang kedua, mengurangi tegangan otot yang terjadi selama latihan. Yang ketiga, meminimalkan risiko cedera dengan meningkatkan sirkulasi penuh darah. Durasi pendinginan dilakukan bisa berbeda-beda tergantung dari jenis latihan yang dilakukan. Sebagai acuan, waktu pendinginan yang minimal adalah 3 menit.
for watching. Please subscribe.